Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu kalimat tauhid di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Artinya orang yang beriman di dunia, maka iman itu akan dibawa sampai akhirat. Kalau di dalam tafsir Jalalain, Imam Al-Hali mengatakan bahwa awal akhirat niku kubur, maka dengan kalimat tauhid kaulus sabit niki winginane napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku nek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek umat Nabi Musa ya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi kaulus sabit, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan menjadi ucapan yang tetap di dunia wa fil akhirah. Kalau kita di dunia beriman dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ucapan itu akan kita bawa, akan tetap kita bawa ila yaumil qiyamah, sampai di alam kubur pun. Ketika ada pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka? Man rabbuka? Jawabannya piye? Wis ora sah ngapalo saiki, sok ben wis iso jawab dhewe. Karena apa? Ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nanti akan menyelamatkan kita dari semua pekiwuh-pekiwuh dimulai dari alam kubur. Sampean misalkan nggak bisa bahasa Arab, dijawab man rabbuka, ditanya man rabbuka, sampean gak iso jawab Rabbi Allah, gak iso jawab ketika dunia. Pancen wong ora iso bahasa Arab, tapi pada akhirnya nanti ketika kita di alam kubur kita bisa menjawab dengan teteh, dengan jelas. Iku jenenge yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tapi hati kita tidak beriman, lisan kita tidak beriman. Terus sampai ngapalno pertanyaane mungkar nakir, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa man nabiyuka? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalno kabeh, tapi perilakumu tidak mencerminkan orang yang beriman, hatimu tidak mencerminkan keimanan itu. Maka walaupun kita hafal pertanyaan mungkar nakir di dunia, maka besok di alam kubur kita tidak akan bisa menjawab. Maka ini ayatut tabsyir bagi orang-orang yang beriman, berbahagialah karena kalimat tauhid ini akan kita bawa sampai mati, sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan tauhid qauli tsabit la ilaha illallah itu di dunia ucapan itu akan tetap, di akhirat ucapan itu akan tetap. Makanya ketika ada keterangan-keterangan yang menakutkan tentang pekewuh kematian, tentang pekewuh sakratul maut, memang kita mengkhawatirkan su'ul khotimah. Tapi terlalu khawatir tentang su'ul khotimah, itu kita sombong. Kenapa terlalu khawatir su'ul khotimah itu kita termasuk orang yang sombong? Ya karena kita tidak percaya dengan kekuatan qaulus sabit, ucapan la ilaha illallah yang sudah kita bawa dari awal. Paham ya maksudnya nggih? Kok nek wayah anu gak iso piye wis wallahu a'lam. Yang penting kita selalu berzikir la ilaha illallah. Maka riyen niku enten waline Allah min ahlillah. Mata rajulun min ahlillah, ada seseorang yang meninggal termasuk waline Allah, ahline Allah. Fara'ahu al-ba'du fin naumi. Kemudian sebagian sahabatnya itu bermimpi bertemu dengan dia. Ditanya fasa'alahu an halihi. Maka wali yang sudah meninggal ini, temannya yang bermimpi ini bertanya, bagaimana keadaanmu kak? Faqala ja'ani malakani wajhuhuma ahsanu syai'in wa raihuhuma atyabu syai'in. Ketika aku meninggal, orang-orang pulang, aku dikebumikan, dikubur, datanglah dua malaikat yang wajahnya sangat tampan, baunya sangat wangi. Faqala man rabbuka. Dua malaikat ini bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Lah yo, wong wali ditakoki man rabbuka. Sing ulang akidatul awam ditakoki man rabbuka. Sing ulang jawaru tauhid ditakoki man rabbuka.
Wong sing ngulang tauhid kok ditakoki man rabbuka. Tak jawab, fakultu in sa'altuma imtihanan faharamun. Malaikat, kalau kamu bertanya kepadaku tentang man rabbuka ini untuk ujian bagiku, hukumnya haram. Apa sampean gak ngerti aku ning alam dunya ngulang aku itu diniyah, ngulang tauhid. Ngono cek takoki man rabbuka. Mbok tes piye maksudmu? Jadi serengen. Sampeyan wani kowe to ora sampean. Kalau kamu bertanya man rabbuka untuk imtihanan, haram. Saya enggak mau menjawab. Tapi wa in sa'altuma istifhaman farabbiyallah. Tapi kalau kamu bertanya siapa Tuhanmu itu untuk kamu berdua paham siapa Tuhanku, tak jawab Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Nu Mas Taib so mati sak wayah-wayah takoki mungkar nakir ngono. Sing ngejak-ngejak wong salat jamaah iku sapa? Ora ngergani aku belas kok takoki man rabbuka. Tapi nek ngono tenang, kok ndang wis meriang. Nek ketemu malaikat mungkar nakir meriang. Nek takokmu perkara ujian, nguji aku haram. Tapi nek takokmu kuwi kepengin paham, tak jawab. Fatahaba. Fakultu la tadhaba ma lam ta'tiya bil khabari an sayyidi. Faja'a an-nida'u fil hali huwa abdi. Fatahaba intaha. Akhirnya malaikat loro niki, malaikat mungkar nakir niki setelah bertanya seperti itu, dia mau pergi. Dipenging karo wali niki. Mau kemana kamu? Jangan pergi dulu. Sebelum kamu bercerita tentang bagaimana keadaan Sayyidku. Akhirnya ada undangan, ada suara, huwa abdi. Sudah malaikat, itu hambaku, itu kekasihku. Sudah, jangan ditanya lagi. Masya Allah. Semoga besok kita seperti ini, Masya Allah. Dan saya ngulang nahwu yo, man rabbuka, man iku kalimah apa, rabbuka kalimah apa, terkepet dadi apa, i'rabe apa. Malaikat yo bingung, malaikat ora ngerti nahwu sorof. Lah nek sing repot bakul es iku repot. Nek ditakoki man rabbuka piye? Nek bakul bensin piye repot. Wis ini cerita tentang bagaimana wali-walinya Allah tetap membawa qaulus sabitu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jenengan mboten sama amat. Walaupun bakul es, walaupun bakul bensin, walaupun bakul cau, tapi kalau ucapan qaulus sabit la ilaha illallah ini sudah kita bawa di dunia ini, maka ucapan itu akan kita bawa sampai akhirat nanti. Dimulai dari ahli kubur. Dimulai di kubur ini kita sudah membawa qaulus sabit sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis menerangkan tentang qaulus sabit, kalimah thayyibah. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Siapa tahu ayatnya? Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yaqribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Nuwasi ya hafal. Nggih. Lah kalimat thayyibah itu kemarin kita banyak membahas kalimat thayyibah. Cuma kita ini fungsinya qaulus sabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ra'aitu lailatal mi'raj bahran la ya'lamu miqdarahu illallah. Rasulullah bersabda, ketika aku mi'raj, Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang lautan itu tidak ada yang mengetahui batas luasnya, hanya Allah yang mengetahui. Wa ala syati'ihi malakun ala surati thairi. Ketika aku mi'raj, Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang tiada batas, yang mengetahui batasnya hanya Allah. Tapi di syati, di pinggir lautan itu ada malaikat yang berbentuk burung. Walahu sab'una alfa janahin, walahu sab'una alfu janahin, walahu sab'una alfi janahin. Kena diwaca sab'una alfi janahin, kena sab'una alfa janahin. Burung itu mempunyai 70.000 sayap. Idza qala al abdu subhanallah taharraka mim makanihi. Ketika aku mi'raj, Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang tiada batas, hanya Allah yang mengetahui. Cuma di pinggir lautan itu ada malaikat yang berbentuk burung.
Ketika di dunia ada seorang hamba yang berzikir subhanallah, subhanallah, satu kata, kalimatan thayyibah, subhanallah, maka burung ini bergerak. Wa idza qala walhamdulillah basata ajnihatahu. Ketika hamba ini berzikir alhamdulillah, 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 maka malaikat yang berupa burung ini mengepakkan sayapnya. Kemudian wa idza qala la ilaha illallah tara. Ketika seorang hamba di dunia mengucapkan zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka malaikat yang berupa burung ini terbang. Wa idza qala Allahu akbar auqa nafsahu fil bahri. Maka ketika orang ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ketika mengucapkan Allahu akbar, malaikat ini langsung turun seluruh ning tengah segara. Wa idza qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yakhruju fayanfudu ajnihatahu fayaqtiru min kulli janahin sab'una alfi qatratin fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan fayusabbihuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna liqailiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang hamba di dunia ini menyebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka burung yang berupa malaikat ini keluar dari lautan sambil ngipas-ngipaskan sayapnya yang penuh dengan air laut. Maka setiap satu tetes air laut yang menetes dari sayap, dari badan burung malaikat ini, setiap satu tetes menjadi 70.000 malaikat, yang semua malaikat itu membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, dan pahalanya diberikan kepada hamba yang berzikir kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat itu mendoakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahumma amin. Makanya para ulama ketika membaca ayat ini suweneng. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tidak ada ayat yang memberi harapan sebesar harapan ini. Cukup kita membaca la ilaha illallah, Allah menetapkan di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Apa nek diwaca hadis wah. Setiap sampai roti hadat ini subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wis ping pira wae ku pirang puluh ewu malaikat yang mendoakan kepada kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. masyaallah pun. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Orang-orang yang melupakan kalimat thayyibah, yaitu orang-orang kufur yang tidak mau bersyahadat. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Artinya wa yaf'alullahu ma yasha ini, Allah memberikan qaulu tsabit kepada orang yang beriman itu. Iman kapan? Ada yang iman dari kecil, lahir precat sudah beriman sampai meninggal beriman. Allahumma amin. Ono lahir kafir, kemudian remaja mukmin. Kemudian ada orang yang seumur-umur kafir tapi menjelang kematiannya iman, dapat hidayah. Ada. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah jalan-jalan di pasar, kemudian fara'a syaikhan qadin hana dhahrahu minal kibri. Ada seorang yang sepuh yang badannya itu sampai bungkuk saking sepuh. Ketika ditanya, "Ya Syekh, mungzu kam sanatin ta'budu hadhihin nar?" Ternyata orang yang sepuh bungkuk ini dia menyembah api. Wa baina yadayhi narun ya'buduha. Dia itu membawa api yang ada di tangannya dan dia selalu menyembah api. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Syekh, mungzu kam sanatan ta'budu hadhihin nar?" Hai wong sepuh, sudah berapa tahun engkau menyembah api ini? Orang sepuh ini menjawab, mungzu arba'umi'ati alfin mungzu arba'imi'atin watis inasanah. Aku menyembah api ini sudah 470 tahun. 470 tahun.
470 tahun. Kemudian diajak tobat sama Nabi Musa alaihi salam. Alam yakni laka an tatuba min ibadatin nar wa ta'udu ilal malikil jabbar. Mbah, mbok yo sampean iku tobat. Api itu makhluk. Dia tidak bisa disembah, dia tidak bisa dijadikan Tuhan. Ayo nyembah Gusti Allah yang malikil jabbar, yang merajai al jabbar. Akhirnya wong sepuh niki jawab, ataro annallaha ta'ala lau rujitu ilaihi yuqabbiluni wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu Allah, seandainya selama aku 470 tahun menyembah api, kemudian aku hari ini beriman kepada Tuhanmu Allah, apakah Tuhanmu mau menerimaku? Dijawab sama Nabi Musa, fakaifala yaqbaluka wa huwa arhamur rahimin. Mbah, bagaimana mungkin Allah tidak menerima tobatmu, tidak menerima keislamanmu, tidak menerima imanmu, sedangkan Allah itu arhamur rahimin. Wong sepuh niki jawab, in alimta annallaha ta'ala yuqabbilul hari bainan in alimta annallaha ta'ala yuqabbilul haribina bikaramihi wa lutfihi a'rid alayya al-islama. Hai Musa, kalau kamu bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menerima dengan kemuliaannya orang-orang yang lari darinya, dengan kemuliaan dan kasih sayangnya, maka tunjukkan kepadaku Islam. Akhirnya ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Dengan itu maka kamu akan menjadi Islam dan Allah akan menerima tobat-tobatmu. Sekian ratus tahun, 470 tahun engkau menyembah api itu diampuni oleh Allah. Akhirnya orang ini mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Tiba-tiba orang ini setelah mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang ini tiba-tiba kejang, jatuh dan meninggal. Belum sholat, belum puasa, belum ibadah, dia hanya bertauhid, meninggal. Ini kalau zaman Rasulullah dulu namanya sahabat siapa? Sahabat yang belum pernah sholat tapi dadi royoane widodari, yang belum pernah puasa tapi dadi rebutane widodari. Julaibib, sahabat Julaibib. Sahabat-sahabat do muni bib, puweh nak bib, sampean bib. Julaibib ketika itu ada berapa ratus luka di dalam tubuhnya, sehingga Julaibib itu didusi para malaikat. Ciri wong-wong puwe nak yo Julaibib dadi rebutane widodari, padahal dhek urung salat, dhek urung poso, dhek urung sedekah. Dia hanya punya satu amalan, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, bagaimana dengan dosa-dosanya itu? Fa akhbarahum al-qissah fa'addu hurufa la ilaha illallah Musa Rasulullah arba'atan wa isyrina harfan faqad ghafarallahu bi kulli harfin dzunuba sab'in wa isyrina sanatan. 470 tahun dengan kalimat tauhid qaulus sabit, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi jenenge wong ahli matematika yo diitung, kondi carane Allah nyepuro 470 tahun disepuro nganggo kalimat thayyibah la ilaha illallah Musa Rasulullah. Dihitung la ilaha illallah jumlah hurufnya rolas, Musa Rasulullah jumlah hurufnya rolas, berarti rolas tambah rolas jumlahnya piro? 24. Berarti setiap satu huruf yang diucapkan itu bisa mengampuni dosa 27 tahun. 27 kali 24 jumlahnya 470. Sama la ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya rolas. Mulane umpama kowe maksiat 470 tahun, wis rasa diterus tambah seneng maksiat kowe. Iki ayat tu tafsir kok tambah kowe seneng maksiat. Enggak, artinya yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini jaminan kita
bahwa dengan kita syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucapan kalimat thayyibat ini akan menyelamatkan kita mulai di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa yang dikehendaki, termasuk seandainya orang tidak punya amal apapun, dia hanya punya la ilaha illallah seperti yang diceritakan oleh Nabi Musa, tetap orang itu diampuni dosanya walaupun menyembah api 470 tahun. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Apakah kamu tidak melihat pada orang-orang yang mengganti nikmat-nikmat Allah diganti dengan kekufuran? Kufur itu menutupi sesuatu. Kafaro yakfuru kufron, niku menutupi sesuatu. Artinya Allah memberi nikmat kepada kita, kita tidak menampakkannya, itu namanya kufur. Tidak mempercayainya, itu namanya kufur. Kita diberi nikmat oleh Allah tapi gak ngakoni nek sengekei nikmat Allah. Kita gak ngakoni sengekei nikmat Allah, niku jenenge kufur. Nek kula jenengan insyaallah mboten lah. Kita bisa hidup, yang menghidupkan siapa? Allah. Kita ya bisa bernafas, yang memberi nafas siapa? Allah. Kita bisa beribadah, yang menolong kita ibadah siapa? Allah. Itu namanya syukur. Tapi Allah memberi nikmat kepada kita, ruh dikasih, jasad disehatkan, setiap hari dicukupi kebutuhannya, tapi sholat nggak mau, puasa nggak mau, zakat nggak mau, itu namanya kufur. Gak ngetokno Gusti Allah, gak ngetokno Gusti Allah. Mulane kadang-kadang tiang kufur ngeten iki terus karo Gusti Allah dikai lara, supaya apa? Wayah lara ngoten niku iling Allah. Sampai seneng di sehat gak iling Allah, karo loro iling Allah, sampai seneng di. Lah ya, kok nemen-nemen wong iling Allah kok ngenteni loro mbok wayah sehat nang iling Allah, kok nemen-nemen. Wong iling Allah kok ngenteni loro. Sugih kakean polah karo melarat ahli ibadah seneng di. Lah iya, wong ibadah kok ngenteni melarat, ibadah kok ngenteni kebulet utang, wayah sugih dekne neng ndi? Mestine ngono. Dah, orang yang kufur nikmat itu oleh Allah dikasih 4 akibat. Jadi tanda-tandane wong kufur nikmat niku nopo? Orang yang mengkufuri nikmat dari Allah, satu, hatinya mati. Punya hati yang mati. Maksudnya hati yang mati, ora kena dikandani, ora kena dituturi. Tidak menerima mau'izah. Atine atos, keras, membatu. Kak, sampean lo kurang opo, omah wis apik, usaha ya wis duwe, bojo ya wis pegawai negeri. Lah terus kon salat kok angel men. Salat lo Kak, salat. Salat nggo telek to piye? Wong aku rasa salat ya makmur, kowe salat melarat wae. Hati yang mati. Kenapa orang bisa seperti itu? Hatinya mati seperti itu. Itu akibat dari kufur nikmat. Korun sapa Mas Thaib Korun? Korun niku sapa? Orang ngaji Patangulan wis lali. Mosok Korun raja Mesir. Ya Allah, ya. Wah, ilang nek rada dol ketok iki. Korun iku batahe Nabi Musa sing asale melarat. Ketika Nabi Musa menulis Taurat dengan sepuan emas, Korun melihat. Akhirnya karena Korun ini pengangguran, sama Nabi Musa diajari ilmu kimia. Cara menyepuh kitab Taurat seperti ini. Nganggo tulisan emas kitab Taurat. Tapi karo Korun tambah dinggung lumpuhno pundi-pundi emas. Sugih. Ketika sugih dielingno, Korun mbok yo sedekah.
Jawabane innama utituhu ala ilmin indi. Ngene iki gara-gara aku ngerti, ilmuku, usahaku gak ning hubungane karo Gusti Allah. Nah, ada di sekitar kita orang yang seperti korun modern. Dia dikai nikmat karo Allah tapi didustakan. Salat ora, ngaji ora, sedekah ora. Satu, orang yang kufur nikmat punya akibat hatinya mati. Nomor loro, dia akan diistidraj oleh Allah. Muni jajal iso nerokno ta kowe. Ya kok iso ya. Istidraj itu apa? Dilulu. Kalau kamu ingin tahu siapa yang kufur nikmat, zakat ora tahu, sedekah enggak pernah, tapi semakin kaya. Bojo dilalah nurut, jajal piye? Mara tuwa gemati. Jajal. Tapi sholat enggak, sedekah enggak, duit undung-undungan. Hati-hati. Itu istidraj. Istidraj itu dari apa? Dari kufur nikmat. Ngene iki sing salat merkengkeng, astagfirullah lagi duwe tabungan sithik anak loro. Astagfirullah anak waras duwe tabungan sithik lambunge umat. Astagfirullah dek njaluk ning dokter pisan astagfirullah. Lah itu bukti disenengi Allah. Mantri wis ora mandi. Tapi nek wong istidraj, orang yang dilulu sama Allah, dia kufur nikmat, sholat enggak tapi semakin kaya. Bojone gak dijak ngaji tapi nurut. Sampai bojomu sing bojak ngaji cek mbantah. Oh, itu nikmat. Itu nikmat, tidak istidraj. Istidraj niku ya Allah, ora ibadah tambah sugih, korupsi gak konangan, zina aman, istidraj. Tapi kalau orang dicintai Allah, lagi pengen jajal korupsi sithik konangan, dilalah. Ojo muni apa ora, iki ora apa sing disenengi Allah. Lagi pengen pola sithik eneng CCTV kan. Mek opo bakul bensin norno ono CCTV masjid nyentrong deh. Mek opo kok polah kae ngoten. Paham nggih? Orang yang kufur nikmat, satu hatinya mati, dua dia dikasih apa? Istidraj. Yang ketiga dia diberi azab. Bukan ujian. Bukan musibah, tapi azab. Lah azab ini tidak hanya nanti di dunia, tapi di akhirat sampai azabun nar. Makanya jangan sampai kita kufur nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kufur nikmat itu dibagi menjadi dua. Ada kufur nikmat yang sifatnya duniawi atau kesejahteraan duniawi. Ada kufur nikmat yang sifatnya ukhrawi atau akidah. Mendustakan Rasulullah itu kufur nikmat. Mendustakan kitabnya Allah itu kufur nikmat. Ada orang diberi kekuatan oleh Allah, diberi jabatan oleh Allah, diberi harta oleh Allah, tapi gak ngetokno Gusti Allah, itu kufur nikmat juga. Ya, wong kufur nikmat tiga itu lho perkara, hati yang mati, istidraj dan siksa dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jahan wa ahallu qaumahum darul bawar. Dilalah orang-orang yang mengganti nikmatnya Allah dengan kekufuran itu menjadikan umat mereka berada di tempat yang paling buruk, jahanam, yaitu neraka jahanam. Jadi kufur nikmat iku mutaati iku nular, berentek. Orang yang kufur nikmat tandanya hatinya mati, dia keras kepala. Kedua, dia istidraj, uripku tambah penak ngono. Disawang penak nek ati gak ngerti. Kowe lho la opo? Ngetu ngaji salat. Ya mau ngono-ngono wae. Melok aku lho penak. Iya,
Lah piye ape maju mergawe ape mempeng ketrak duhal. Ngono kon sugih lho sugih kon. Lah ngono bengi yo cek tahajud bering apa kisuk gak karipan. Wis to mergawe sing tenanan, kunci sukses itu adalah kerja keras. Cocok piye? Iya, akhirnya kan matuk, sehingga pengikut mereka banyak yang kufur nikmat itu banyak. Zakat nggak mau, bangun masjid nggak mau, bangun pondok nggak mau, bantu orang lain nggak mau, dunyo dikempit dewe. Nah ini akhirnya apa? Wahalu qaumahum darul bawar. Akhirnya kaum mereka, teman-teman mereka, umat mereka ditempatkan di tempat yang terburuk, yaitu neraka jahanam. Yaslaunaha wa bi'sal qarar. Mereka memasuki neraka jahanam. Orang-orang yang kufur nikmat itu masuk ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal qarar, dan mereka itu jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Wa ja'alu lillahi andadal yudillu an sabili. Dan mereka orang-orang yang mengkufuri nikmat itu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan selain Allah agar menyesatkan dari jalannya. Andadan itu ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik jali, ada syirik khafi. Andadan syirik akbar itu ya kalau zaman Rasulullah yang dijadikan tandingan adalah berhala-berhala. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan agar berhala ini menyesatkan mereka dari jalan yang benar, dari jalani Gusti Allah. Itu berarti syirik akbar atau syirik yang jali, syirik yang sudah jelas. Ada syirik asghar atau syirik khafi. Syirik asghar, syirik khafi pun maklum riya. Riya itu syirik asghar. Riya itu napa? Pamer. Jadi kue ngamal ora krana Allah, tapi ngamal perkara pingin disawang wong, ngamal perkara pingin dilem wong. Lah iku jenenge syirik asghar. Tapi dalam makna yang lebih luas, syirik asghar itu bisa diartikan apa tandingan-tandingan bagi Allah? Jabatan. Orang menjadikan jabatan dijadikan Tuhannya. Sehingga demi jabatan dia rela meninggalkan syariat Gusti Allah. Ada orang menjadikan istrinya sebagai andadan, Tuhan-Tuhan selain Allah, sehingga perintah istrinya lebih dituruti daripada perintah Gusti Allah. Ada orang yang diuji oleh Allah, anak dijadikan andadan, Tuhan-Tuhan selain Allah, sehingga karepe anak lebih dituruti daripada karepe Gusti Allah. Ternyata andadan itu banyak. Ono wong menjadikan teken andadan, rebutan teken, akhirnya perintah Gusti Allah lebih. Nah yo Gusti Allah merintah ojo sampai ono masjid diror, ojo sampai ono masjid pemecah belah umat. Terus gara-gara Taib ora dikai teken, akhirnya terus ngerebut tekene ora kena-kena, akhirnya gawe dhewe. Lha iku jenenge andadane apa? Tekene. Teken dijadikan Tuhan selain Allah, sehingga lebih mementingkan teken daripada perintah Allah. Berarti di sekitar kita hati-hati, banyak sekali tandingan-tandingan Allah. Makanya ketika kita Idul Fitri atau Idul Adha, kalimah thayyibah sing paling kathah disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar daripada perintah atasan kita. Perintah Allah lebih besar daripada perintah istri kita. Perintah Allah lebih kita turuti daripada perintah anak-anak kita. Daripada apa yang diridhoi manusia seluruhnya, kita harus lebih memilih ridhone Gusti Allah. Makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Ketika kita menjadikan ada yang lebih besar daripada Allah, berarti itu yang disebut dengan apa? Andadan, Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Kowe milih ndi?
bojomu iki dalem sing iki nek kudu kan imane wis kuat. Wis senior wis kuat. Sing anyaran lho, sing anyaran. Lah ini sombong. Iman terus sampai mulai ngaji iki jenenge apa? Sombong. Dhewe wis roh. Miko kok nek maca Quran lagi teko anda dan iki sing diterangno Pak Yai. Bojomu saiki iman. Tapi gara-gara bojomu sing iman iki awakmu bakul es. Ditanting ana wong wedok wayu rondo ra duwe bojo duwite 50 miliar. Ayu yo ora elek ayu 50 miliar. Cash kontan tinggalno agamamu melu aku. Kok denger-denger ki piye kok mboten purun. Mboten purun milih bojo sing tawakal. Sing tawakal. Oh ya bener lah ngene iki lho. Oh maratuane melu ngaji. Berarti nek nakoki ning kamar terae ya. Wah, nakoki terbuka iki sungkan karo maratuane. Lali aku nek maratuane melu ngaji. Nggih. Nggih ya bener. Kudu milih sing tawakal. Kudu milih sing apa? Tawakal. Itu berarti kalau sampai kita memilih yang tidak tawakal, yang kafir, itulah disebut dengan apa? Anda dan Tuhan selain Allah. Sehingga perintahnya lebih kita turuti dari perintah Gusti Allah. Gusti Allah menging riba, dadak kowe ditawari karo mantri. Wis to gak utang aku lho utang sapa? Kowe utang tangga lurung karuan digawe dijengker. Terus kowe nurut perintah Allah luwih gede timbang perintah walik. Perintah mantri lebih mbok turuti tinimbang perintah Allah. Berarti mantri kuwi jenenge apa? Andadan. Paham nggih? Oh, wa ja'alu lillahi andadal yudillu an sabili. Tandingan-tandingan itu tujuannya tidak lain hanyalah untuk menyesatkan mereka dari jalannya Allah. Biarkan Muhammad kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakan Muhammad, tamatta'u, berbahagialah kalian karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Tempat kembali kalian adalah neraka.